Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Subaika dengan NIM D022053 dari kelas Informatika C angkatan 2020. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan rangkuman materi K3 yang mana merupakan tugas UTS kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun materi-materinya sebagai berikut. Yang pertama itu ada konsep dasar K3. Pengertian K3, keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Undang-Undang K3. 1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3. Kedudukan Undang-Undang Kedudukan UU KK No 1 Tahun 1970 yang mana hukum perdata terdiri dari perjanjian kerja, hukum pidana, atau lex specialis. Yang keempat, tujuan undang-undang yaitu memberikan perlindungan atas keselamatan tenaga kerja untuk hidup dan GNP orang lain. Sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Prinsip K3 dan tujuan K3. Prinsip K3, setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Kecelakaan pasti ada sebabnya. Penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui langkah atau tahap pekerjaan tersebut, mengetahui bahaya dari pekerjaan yang dilakukan, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Tujuan K3, melindungi keselamatan pekerja dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi nasional. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, sumber produksi terpelihara dan digunakan secara aman dan efisien sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik pekerja-pekerja bebas. Dengan demikian dimaksudkan untuk kesehatan tenaga kerja sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berdasarkan kepada meningginya efisien dan daya produktivitas faktor manusia dalam produksi. Next, materi selanjutnya, ruang lingkup K3. Ruang lingkup K3 salah satu upaya di mana menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan menerapkan peraturan perundangan, antara lain melalui 1. Adanya ketentuan dan syarat-syarat K3 yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi. Yang kedua, penerapan semua ketentuan dan persyaratan K3 sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku sejak tahap rekayasa. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung tempat kerja. Next, selanjutnya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan. Bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya aksident atau insiden. Kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Teori domino. Teori domino merupakan kecelakaan terdiri dari 5 faktor yang saling berhubungan.
yaitu 1. Kondisi kerja, 2. Kelalaian kerja, 3. Tindakan tidak aman, 4. Kecelakaan, 5. Cedera. Next, materi selanjutnya alat pelindung diri atau APD. APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Tujuan penggunaan APD yang pertama itu melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja. 2. Meminimalkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. 3. Meminimalkan gangguan fisik yaitu telinga, mata, kulit, kepala pusing, cepat lelah. 4. Mengamankan tubuh bagian dalam, jantung, paru, hati, ginjal, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya peralatan APD, yaitu sepatu pengaman untuk pekerja yang area lingkungannya terdapat banyak properti yang membahayakan kaki. Baju kerja melindungi diri dari pekerjaan yang dilakukan serta membedakan dari pekerjaan dan bukan pekerja. Sarung tangan penting untuk digunakan agar tidak terkena bahaya zat maupun material-material yang membahayakan tangan. Tali pengaman biasanya digunakan pada pekerja bangunan yang melakukan pekerjaan di ketinggian. Rompi, masker melindungi diri dari bahaya yang membahayakan organ dalam. Kacamata, helm proyek melindungi diri dari reruntuhan material khusus pada pekerja bangunan maupun pekerja yang berkaitan dengan ketinggian. Next, selanjutnya bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, definisi limbah, bahan berbahaya dan beracun atau LB3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya, beracun yang karena sifat atau konsentrasinya, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup. Dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Next, materi selanjutnya pengendalian kebakaran. Kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki dan tidak terkendali yang menyebabkan kerugian. Api adalah suatu reaksi kimia yang merupakan hasil bertemunya unsur oksigen, bahan bakar, dan panas. Ketiga elemen tersebut dikenal dengan segitiga api. Kebakaran harus ditangani dengan baik. Penanganan yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan pemadaman saja, tetapi ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, prosedur evakuasi yang harus dilakukan. Selanjutnya, ergonomi. Secara umum, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip data, dan metode dalam perancangan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan. Adapun prinsip dan penerapan ergonomi. Yang pertama itu bentuk dan ukuran alat serta fasilitasnya agar disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuh tenaga kerja. Yang kedua, menghindari kontraksi statis sedapat mungkin, tak melebihi 15% kekuatan maksimal. Yang keempat, usahakan posisi dan sikap tubuh yang alamiah
waktu bekerja. Sedapat mungkin menghindari sikap berdiri diam saat bekerja, pengaturan irama kerja agar sesuai dengan irama pemulihan. Nah, itulah tadi merupakan rangkuman pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.